Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi MI Robotus Sibian Beton Menganti Gresik, khususnya yang ada di kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua juga beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas belajar pada pagi hari ini, mari kita awali dulu dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari diberi kemudahan dan juga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah bisafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik anak-anak, hari ini berjumpa kembali dengan saya. Tetapi pada pagi hari ini saya tidak akan menyampaikan materi. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan pembahasan apa yang sudah kalian kerjakan di LKS pada pertemuan minggu yang lalu. Hari ini kita fokus membahas uji kompetensi siswa yang ada di LKS kalian halaman 11 sampai 12. Hari ini kita akan membahas soal-soal tersebut. Maka dari itu silakan disaksikan video ini dan juga sambil dikoreksi pekerjaan kalian. Apabila jawabannya benar, alhamdulillah, berarti kalian sudah memahami soal tersebut. Dan apabila masih ada yang salah, selain soalnya itu disalahkan, maka jawabannya silakan dibenarkan ya. Jadi jawabannya silakan diganti dengan jawaban yang betul. Tujuannya adalah untuk digunakan belajar pada hari-hari ke depan. Jadi jangan dibiarkan salah, tapi jawabannya ketika sudah kalian coret salah, jawabannya diganti dengan jawaban yang benar. Di sini juga ada sisi istilahnya melatih kita untuk bersifat jujur. Jujur dalam arti ketika jawaban kalian salah, kalian berani mencoret soal tersebut dan mengganti jawaban dengan jawaban yang benar. Oke anak-anak, mari kita bahas bersama-sama. Halaman 11 sampai 12 Romawi 1 dan Romawi 2. Romawi 1 pilihan ganda ada nomor 1 sampai 25 dan Romawi 2 isian ada nomor 1 sampai dengan nomor 10. Oke, kita bahas yang pertama mulai dari yang pilihan ganda terlebih dahulu. Oke anak-anak, berikut ini nomor 1 dulu ya. Berikut ini yang merupakan bacaan tasbih adalah A. Subhanallah, B. Allahu Akbar, C. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau yang D. Alhamdulillah. Maka jawabannya adalah yang A. Subhanallah. Jadi kalau kalian lihat di tampilan ini, maka jawabannya berubah, tampilannya menjadi warna merah. Jadi nomor 1 jawabannya A. Subhanallah. Lanjut nomor 2. Subhanallah artinya adalah titik-titik. A. Allah Maha Besar. B. Maha Suci Allah. C. Maha Bersih Allah. D. Maha Agung Allah. Maka jawabannya yang benar adalah yang B. Maha Suci Allah. Lanjut nomor 3. Allah Maha Suci dari segala titik-titik. A. Kesempurnaan. B. Kekurangan. C. Kelupaan. D. Kebesaran. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Ya, jawabannya yang benar adalah yang B. Kekurangan. Nomor 4. Kalian mengucapkan subhanallah ketika titik-titik. A. Melihat orang meninggal. B. Melihat pemandangan yang indah. C. Jatuh dari sepeda. Atau D. Mendapat musibah. Maka jawabannya yang benar adalah yang B. Melihat pemandangan yang indah. Next, nomor 5. Kata yang ringan diucapkan, tetapi besar pahalanya adalah mengucap titik-titik. A. Kata-kata jorok. B. Mengolok teman.
C. Allahu Akbar, atau D. Subhanallah. Maka jawabannya yang benar adalah yang D. Subhanallah. Nomor 6. Apabila imam lupa bacaan atau gerakan dalam sholat berjamaah, maka yang dilakukan makmum laki-laki adalah titik-titik. A. Membaca hamdalah, B. Membaca takbir, C. Tepuk tangan, atau D. Membaca tasbih. Maka jawabannya adalah D. Membaca tasbih. Jadi kalau kalian misalkan berjamaah, ya, sholat maghrib misalkan berjamaah di masjid atau di musola, pada saat itu kok imamnya lupa bacaan atau gerakannya, yang mestinya rukuk kok tiba-tiba langsung sujud, maka kalau kita makmum laki-laki melihat imam itu lupa, maka kita harus membaca tasbih, subhanallah, 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 ya. Tetapi bagi kalian yang posisinya sebagai makmum perempuan, maka kalian tepuk tangan, ya, 3 kali, ya. Jadi itu adalah salah satu tata cara sholat berjamaah. Kemudian nomor 7, di antara makhluk yang senantiasa bertasbih kepada Allah, yaitu kecuali titik-titik. A. Orang kafir, B. Gunung, C. Laut, D. Bumi. Maka yang senantiasa bertasbih kecuali A. Orang kafir. Nomor 8. Dina melihat pemandangan laut yang indah. Ia mengucapkan titik-titik. A. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, B. Astaghfirullah, C. Subhanallah, atau D. Allahu Akbar. Maka jawabannya yang benar adalah Subhanallah. Jadi ketika kita melihat pemandangan alam yang indah, maka kita mengucapkan Subhanallah. Nomor 9, anak-anak. Kalimat thayyibah masya Allah artinya apa yang Allah titik-titik terjadi. A. Takdirkan, B. Ridhoi, C. Kabulkan, atau D. Kehendaki. Maka jawabannya adalah kehendaki, D, ya, donat. 10. Kalimat thayyibah masya Allah diucapkan ketika melihat titik-titik. A. Sesuatu yang menyenangkan, B. Sesuatu yang menyedihkan, C. Sesuatu yang mengasyikkan, atau D. Sesuatu yang mengherankan. Maka jawabannya adalah yang D. Sesuatu yang mengherankan, ya, yang D. Nomor 11. Adi melihat temannya jatuh dari sepeda. Sebaiknya dia mengucapkan titik-titik. A. Assalamualaikum, B. Masya Allah, C. Alhamdulillah, atau D. Allahu Akbar. Maka jawabannya yang benar adalah yang B. Masya Allah, ya. Jadi jawabannya nomor 11 adalah yang B. Nomor 12. Musibah dan kenikmatan adalah titik-titik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A. Ujian, B. Siksaan, C. Hukuman, atau D. Kezoliman. Maka jawabannya yang benar adalah yang A. Ujian. Selanjutnya nomor 13. Menurut bahasa, kalimat thayyibah artinya titik-titik. A. Kalimat yang baik, B. Kalimat yang benar, C. Kalimat yang indah, atau D. Kalimat yang bersih. Maka jawabannya adalah A. Kalimat yang baik. Nomor 14. Mengucapkan kalimat thayyibah hakikatnya sama dengan titik-titik. A. Ingat kepada Nabi, B. Syukur kepada Allah, C. Zikir kepada Allah, atau D. Menikmati karunia Allah.
Maka jawabannya yang benar adalah C. Zikir kepada Allah. 15. Bila kita melihat pelangi yang indah, yang harus kita ucapkan adalah titik-titik. A. Wow, indah. B. Astaghfirullah. C. Subhanallah. Atau D. Masya Allah. Maka jawabannya yang benar adalah yang C. Subhanallah. Nomor 16. Apabila kita melihat anak yang nakal, kalimat yang pantas kita ucapkan adalah titik-titik. A. Allahu Akbar. B. Alhamdulillah. C. Masya Allah. Atau D. Subhanallah. Maka jawabannya yang benar adalah C. Masya Allah. Nomor 17. Masya Allah artinya Allah maha titik-titik. A. Pemurah. B. Berkehendak. C. Penyayang. Atau D. Mengetahui. Maka jawabannya adalah ya, Allah maha berkehendak. B. Bravo. Nomor 18. Tujuan mengucapkan kalimat thayyibah adalah titik-titik. A. Bersyukur kepada Allah. B. Berdoa kepada Allah. C. Mendekatkan diri kepada Allah. Atau D. Mengagumi ciptaan Allah. Maka jawabannya adalah ya, C. Mendekatkan diri kepada Allah atau berzikir ya, karena kita senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah berarti kita selalu ingat kepada Allah. Nomor 19. Bacaan takbir bunyinya titik-titik. A. Allahu Akbar. B. Alhamdulillah. C. Subhanallah. Atau D. Astaghfirullah. Jawabannya yang benar adalah ya, bacaan takbir itu bunyinya Allahu Akbar, yang A. Nomor 20. Allahu Akbar artinya titik-titik. A. Segala puji bagi Allah. B. Allah maha besar. C. Maha suci Allah. D. Semua akan kembali kepada Allah. Maka jawabannya yang benar adalah yang ya, B. Allah maha besar. Nomor 21. Saat malam hari raya, umat Islam membaca titik-titik. A. Hamdalah. B. Tasbih. C. Takbir. Atau D. Tahlil. Maka jawabannya yang benar adalah C. Takbir. Atau kita biasanya nyebutnya takbiran ya, kalau malam hari raya. Nomor 22. Setiap pertama kali memulai sholat, kita membaca titik-titik. A. Hamdalah. B. Tasbih. C. Takbir. Atau D. Basmalah. Maka jawabannya adalah iya, takbir. Jadi ketika kita mau memulai sholat, maka kita awali dulu membaca takbir. Allahu Akbar. Nah, takbir yang pertama kali diucapkan pada waktu kita mau sholat disebut takbirnya yaitu takbiratul ihram. Nomor 23. Takbir artinya A. Membesarkan Allah. B. Mendustakan Allah. C. Berdoa kepada Allah. Atau D. Memuliakan Allah. Maka jawabannya yang benar adalah yang A. Membesarkan Allah. Nomor 24. Membaca kalimat-kalimat thayyibah mendapat titik-titik. A. Rizki. B. Pahala. C. Pujian. Atau D. Sanjungan. Maka jawabannya adalah B. Pahala. Nomor 25. Kalimat thayyibah perlu dibiasakan untuk A. Berzikir. B. Bersyukur. C. Berdoa. Atau D. Bersenandung. Maka jawabannya yang benar adalah
kalimat thayyibah itu perlu dibiasakan untuk ya berzikir ya. Jawabannya yang A. Oke anak-anak, itu pembahasan soal pilihan ganda nomor 1 sampai dengan 25. Sekarang lanjut ke pembahasan soal isian yang ada di Romawi 2. Soal isian ini nanti mungkin jawaban saya dengan kamu itu berbeda. Jawaban saya dengan kalian berbeda. Karena bisa jadi soal ini multi answer atau jawabannya bisa beragam, bisa berbeda-beda. Tetapi pada hakikatnya, pada dasarnya, ketika intisari jawaban itu sudah mengena, maka jawaban kalian sudah bisa dikatakan jawabannya benar. Oke, kita mulai dari nomor 1. Bunyi bacaan tasbih adalah titik-titik. Bagaimana bunyinya? Boleh kalian tulis bahasa Indonesia, boleh kalian tulis bahasa Arab. Yang jelas bisa dibaca subhanallah. Begitu ya. Nomor 2. Balasan bagi orang yang senang mengucapkan kalimat tasbih adalah ya. Jadi balasan dari orang yang senang mengucapkan tasbih adalah ya. Yang jelas nomor 2 ini jawabannya boleh kalian jawab mendapatkan pahala. Ya, boleh mendapatkan pahala, kemudian juga akan dicintai oleh Allah. Kemudian juga akan ditambah nikmatnya kepada oleh Allah. Karena sebenarnya pada dasarnya ada zikir yang sangat dicintai oleh Allah. Ketika zikir ini kalian baca, maka Allah sungguh sangat-sangat menyayangi kita ya. Jadi zikir ini bunyinya adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nomor 3. Setelah selesai mengerjakan sholat, disunnahkan membaca zikir tasbih sebanyak titik-titik kali. Berapa anak-anak? Ya, 33. Tasbih 33, tahmid 33, takbir juga 33. Nomor 4. Dengan membaca kalimat thayyibah, kita ingat kepada siapa? Iya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian jawab Allah ya benar ya. Intinya adalah kepada Allah. Nomor 5. Dengan membaca kalimat thayyibah, kita dekat dengan titik-titik. Maka jawabannya adalah dekat dengan siapa? Sama jawabannya dengan nomor 4, yaitu dekat dengan Allah. Kalau kalian jawab Allah Subhanahu wa ta'ala juga benar. Tapi kalau kalian jawabnya selain Allah ya salah. Dekat dengan Nabi. Nah, yang paling benar jawabannya adalah dekat dengan Allah. Oke, berikutnya nomor 6. Dengan bacaan Allahu Akbar akan timbul sikap titik-titik. Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Ketika kita terbiasa mengucapkan Allahu Akbar, kita meyakini bahwa tiada zat yang Maha Besar kecuali Allah, maka akan timbul sikap rendah hati atau boleh juga tidak sombong ya. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa sebenarnya kita ini adalah makhluk yang sangat kecil, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Nomor 7, perjuangan siapakah yang mengumandangkan takbir kepada arek-arek Surabaya? Nah, siapa ya? Siapa yang mengumandangkan takbir pada saat perjuangan arek-arek Surabaya melawan penjajah? Jawabannya adalah Bung Tomo ya. Jadi jawabannya adalah Bung Tomo. Waktu itu Bung Tomo membakar semangat arek-arek Surabaya untuk bersiap sedia melawan penjajah dengan mengucapkan takbir. Jadi kalau ada pertanyaan itu, maka jawabannya adalah Bung Tomo. Nomor 8, kalimat takbir baik diucapkan dalam berbagai keadaan, terutama ketika banyak sebenarnya. Terutama ketika ya seperti itu. Melihat atau merasakan keagungan Allah, melihat kebesaran Allah. Kemudian ketika menghadapi bahaya atau masalah, ketika dalam medan pertempuran, dalam medan peperangan. Kemudian ketika malam takbiran, ketika wiritan. Nah, kalian boleh jawab di antara salah satu itu ya. Jadi boleh dijawab salah satu ketika melihat kebesaran Allah, itu yang paling benar ya.
Nomor 9, seluruh pujian pada hakikatnya adalah milik siapa anak-anak? Iya, milik Allah. Nomor 10, kalimat thayyibah perlu dibiasakan untuk. Nah, soal nomor 10 isian ini anak-anak itu sama dengan soal nomor 25 yang ABC-an, yang pilihan ganda tadi yang di atas Romawi 1. Nomor 25. Maka jawabannya adalah untuk ya berzikir ya. Jadi nomor 10 ini soalnya sama dengan soal nomor 25 yang pilihan ganda. Baik anak-anak, hari ini saya kira pembahasannya cukup sampai di sini. Itu tadi pembahasan uji kompetensi siswa yang ada di LKS kalian halaman 11 sampai 12. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menjadi tambahan wawasan untuk kalian, khususnya kepada pribadi saya, dan mudah kalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari ini, dan mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan sekali lagi anak-anak, dalam kondisi yang seperti ini kita harus tetap gunakan masker jika keluar rumah. Dan sekali lagi yang paling penting adalah tetap semangat belajar. Baik anak-anak, saya kira cukup sampai di sini. Selamat pagi, tetap semangat belajar, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.